simbol dan tanda. Pada bagian pertama simbol tanda kita sudah melalui dan melewatinya, dan sekarang kita mulai masuk ke dalam inti iman kita. Maka episode kali ini kita akan berbicara tentang gereja sebagai penopang dan dasar kebenaran. Gereja sebagai pedoman dan dasar kebenaran. Namun demikian, seperti biasa, marilah kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dimanapun Anda semua berada, dalam tema gereja adalah penopang dan dasar kebenaran, ada 3 unsur pokok penting, ada 3 unsur pokok penting penopang iman gereja Katolik sebagai tonggak kebenaran, yaitu kitab suci atau Alkitab, yang kedua tradisi suci, dan yang ketiga magisterium. Jadi 3 pokok penopang iman gereja Katolik sebagai tonggak kebenaran ini ditopang, ya, sebagai penopangnya ini adalah 3 unsur pokok ini yang paling penting, yaitu kitab suci atau Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Baik, pada hari ini saya akan mulai dengan unsur yang pertama, yaitu kitab suci. Yaitu ini Alkitab Deuterokanonika. Ini Alkitab Katolik. Ya, Deuterokanonika. Jadi kitab suci gereja Katolik di dalamnya selalu ada Deuterokanonika. Ini yang harus kita dasari dulu, ya. Harus kita dasari dulu apa yang kita punya, apa yang gereja punya. Jadi ini Deuterokanonik atau Deuterokanonika. Ini kitab suci gereja Katolik. Jadi selalu ditulis ada Alkitab Deuterokanonika. Yang kedua, sebagai pembeda adalah memang agak kabur, agak kecil ini. Tapi kitab suci teman-teman Protestan tanpa memang Alkitab, tapi tanpa Deuterokanonika. Ya, itu dia hanya begini saja tanpa Deuterokanonika. Nanti ini menjadi dasar pencerahan bagi kita semua supaya kita tahu membedakan mana Alkitab gereja Katolik dan mana Alkitab saudara-saudari kita yang dari gereja Protestan. Lalu juga yang berikut adalah juga katekismus gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu punya katekismus, namanya katekismus gereja Katolik. Ini berlaku di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, bahwa ini dalam bahasa Indonesia tetapi juga berlaku di seluruh dunia. Ini juga menjadi sumber-sumber saya di mana saya menggali apa sih kitab suci itu. Ya, ini katekismus gereja Katolik. Kemudian dokumen-dokumen yang lain adalah kitab hukum kanonik. Ini kitab hukum kanonik dalam gereja Katolik. Ini kitabnya gereja Katolik. Setiap agama itu punya hukum gereja dan kita punya itu namanya hukum kanonik. Kalau orang Islam punya syariah, kita punya itu hukum kanonik, namanya hukum kanonik. Ini juga memuat segala hal ikhwal kehidupan kita berdasarkan hukum, entah perkawinan, entah baptis atau apapun, semua ada di sini. Yang berikut juga yang kita ambil konsili yang paling dekat adalah dokumen Konsili Vatikan kedua. Ini juga punya gereja Katolik. Ini juga punya peran penting menghasilkan
bahasa-bahasa kitab suci yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa sampai hari ini itu adalah buah dari Konsili Vatikan yang kedua. Di sini juga para bapak gereja menyusun ini, di dalamnya juga mereka memasukkan salah satu bagian khusus yang membahas tentang kitab suci, namanya Dei Verbum. Ya, namanya itu Dei Verbum. Supaya ini sebagai pengetahuan kita saja, supaya kita tahu ini apa sih itu, ya. Ini yang disebut dengan, ini tulisannya seperti ini, Dei Verbum, ya, Dei Verbum, Sabda Allah atau Sabda Ilahi, Sabda Allah ini ya, Dei Verbum. Itu terdapat di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua yang berbicara tentang kitab suci. Baik, saya kira itu beberapa pendasaran, saya tidak bisa membuat lebih dari itu. Ini paling tidak beberapa dokumen yang menunjang katekese ini supaya Anda semua sebagai umat mendapat pencerahan. Karena tadi saya tunjukkan ada kitab suci yang dengan deuterokanonika dan ada yang tanpa deuterokanonika. Dengan demikian di tengah umat Kristiani, itu berkembang dua kitab suci. Beredar, bukan berkembang, tapi beredar dua kitab suci. Yang satu dengan deuterokanonika, itu Katolik, dan yang lainnya tanpa deuterokanonika, yaitu kitab suci yang dipakai oleh saudara-saudari kita yang Protestan. Kalau ada dua kitab suci yang beredar, lalu menjadi pertanyaannya adalah mana sih yang asli gitu kan? Mana yang asli? Saya tidak mengatakan bahwa yang satunya palsu, tidak. Mungkin kalau kita tidak memakai kata asli, kita mungkin bertanya mana yang lebih setia gitu ya. Jadi Deuterokanonika ini adalah kitab suci yang sejak zaman para rasul, sejak gereja perdana itu dipakai ini. Dipakai. Jadi sejak zaman para rasul itu sudah ada. Bukan seakan-akan karena Deuterokanonika kitab kedua lalu seakan-akan ini tambahan. Enggak benar. Ini Deuterokanonika itu bukan kitab tambahan. Ya, dari dulu ya gereja Katolik maupun Ortodoks Timur menggunakan kitab suci dengan Deuterokanonika ini sampai hari ini. Lah, kenapa yang Protestan tidak memakai ini? Karena kita tahu bahwa sejak abad ke-15 ketika Martin Luther, seorang imam, keluar dari gereja Katolik, dia mau mendirikan gereja reformasi, lalu ada beberapa kitab yang dikeluarkan dari Alkitab ini. Ya, Luther mengeluarkan beberapa Alkitab. Dulu itu termasuk Perjanjian Baru, misalnya surat Yakobus itu juga mau dikeluarkan oleh Luther dari kitab suci, tetapi dia memasukkannya kembali. Hanya kitab-kitab yang kita sebut Deuterokanonika itu dikeluarkan oleh Luther. Alasannya apa? Ada dua alasan. Ya, ada dua alasan kenapa Martin Luther mengeluarkan Deuterokanonika itu dari kitab suci kita. Yang pertama, alasan soal bahasa. Yang aslinya kan bahasa Ibrani. Luther tidak mau terjemahan dalam bahasa Yunani. Maka Luther drop itu. Yang lainnya berbahasa Ibrani, sedangkan yang ini berbahasa Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani, Luther tidak menerima itu. Nanti kita akan lihat membuktikan kenapa ada bahasa Yunaninya itu ya. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena diterjemahkan dari bahasa aslinya, maka kitab-kitab Deuterokanonika ini diragukan keasliannya. Maka dari itu di kalangan gereja Katolik kita mengenal dengan
kitab-kitab Deuterokanonika. Di kalangan saudara-saudara kita dari gereja Protestan, mereka menyebutnya dengan sebutan apokrifa. Ya, apokrifa. Ya, tulisannya seperti ini. Apokrifos dalam bahasa Yunani atau apokrifa dalam bahasa Latin. Ya, seperti ini. Jadi ini anggapan orang-orang saudara-saudara kita dari gereja-gereja Protestan menganggap bahwa Deuterokanonika itu apokrifa. Artinya keasliannya diragukan. Apokrifa itu kalau mau dilihat kata aslinya sebetulnya itu hal yang tertutup, hal yang tersembunyi, dan oleh orang-orang Protestan mereka meragukan keasliannya. Karena bahasa tadi ya, ada dua alasan itu, alasan bahasa dan alasan soal keaslian, maka ini di drop. Nah, ini lalu menjadi alasan mengapa jumlah kitab suci gereja Katolik berbeda dengan gereja Protestan. Kitab suci gereja Katolik ya itu jumlahnya 73, terdiri dari 46 perjanjian lama, kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru. Ya, jadi jumlahnya 73 ya. 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Kemudian saudara-saudara kita yang Protestan itu jumlah Alkitab mereka 66 kitab. Terdiri dari 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu tidak ada perubahan. Seandainya tadi surat Rasul Yakobus itu di-drop oleh Luther seterusnya, maka pasti jumlah perjanjian barunya juga berkurang. Tapi kemudian dia menariknya kembali sehingga jumlahnya tetap sama dengan Katolik yaitu 27. Kecuali yang berbeda adalah perjanjian lama. Mereka 39 dan kita 46. Itu yang menjadi pembeda. Baik, yang berikut adalah juga perlu kita ketahui bahasa-bahasa asli di dalam kitab suci. Bahasa-bahasa asli, bahasa artinya bahasa yang digunakan di dalam kitab suci, ya. Jadi ada bahasa Aramik, ya. Ada bahasa Aramik, ada bahasa Ibrani, dan ada bahasa Yunani. Ini ya, Aramik, Ibrani, dan Yunani. Ini bahasa yang digunakan di dalam kitab suci. Jadi perjanjian lama itu bahasa aslinya itu kan Ibrani. Ketika diterjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani, lalu sebagian dari kitab perjanjian lama itu ditolak oleh gereja-gereja reformasi pimpinan Martin Luther. Jadi ini tiga bahasa yang digunakan ini. Kemudian hari lalu ada bahasa-bahasa yang lain juga, nanti kita akan masuk ke situ. Itu saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal yang menyangkut ini. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa gereja Katolik bicara tentang kitab suci ini, gereja Katolik setia pada ajaran para rasul. Kitab suci yang kita pegang itu dari zaman para rasul sampai sekarang. Jadi baik Katolik Barat, Timur maupun Ortodoks Timur, kita tetap menggunakan Alkitab yang ada Deuterokanonikanya. Jadi ini zaman para rasul loh. Ya, jadi sudah berjalan ribuan tahun, kemudian Martin Luther pindah dari gereja Katolik, mungkin dia mau memisahkan sebagian kitab suci untuk menjadi pembeda dengan gereja Katolik, supaya biar, oh saya kan Protestan ya, saya harus lain, seperti itu ya. Jadi itu. Tetapi
pada dasarnya disebut gereja perdana ini kan gereja para rasul, gereja pada zaman para rasul itu. Jadi bukan kita pungut di belakangan, seakan-akan Deuterokanonika ini dipungut kemudian. Tidak, sejak awal itu sudah ada. Sejak awal gereja itu sudah ada, sejak zaman para rasul sudah ada. Jadi gereja perdana itu didirikan atas para rasul pada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 itu. Ini gereja awal. Gereja bukan bicara tentang gedung, tetapi gereja dalam konteks kumpulan orang beriman. Ya, kumpulan semua orang beriman, itulah gereja. Maka gereja disebut gereja perdana itu gereja yang dibangun di atas dasar para rasul, yang didirikan pada saat turunnya Roh Kudus. Maka kalau gereja Katolik merayakan Pentakosta itu sebetulnya merayakan ulang tahun gereja. Ya, ulang tahun gereja. Jadi jemaat perdana disebut jemaat perdana itu didirikan di situ. Nah, saat itu Yesus mendirikan gereja dengan ciri corak yang satu, kudus, Katolik, apostolik. Ya, ini ciri gereja perdana yang kita gereja Katolik dan Ortodoks Timur hidupi sampai hari ini. Gereja yang punya sifat satu, kudus, Katolik, apostolik. Mungkin nanti kesempatan ini kita bisa berbicara juga tentang apa sih yang kudus, Katolik, satu kudus, Katolik, apostolik itu apa. Itu juga di dalam syahadat kita yang panjang, syahadat Nisea itu kan di sana kita menggunakan istilah itu. Ya. Kemudian hari lalu Yesus mendirikan gereja di atas dasar Petrus, ya, sebagai batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Injil Matius bab 16 ayat yang ke-18. Dengan demikian, kita bukanlah gereja perdana, tetapi kita masih punya cantelan, kita masih nyambung dengan gereja perdana karena kita menghidupi, gereja Katolik itu menghidupi apa yang diajarkan oleh para rasul sampai saat ini, sampai hari ini. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kita menghidupi hal ini. Sementara gereja-gereja Protestan, ya kita bukan di sini pencerahan ini, katekese ini tidak bertujuan untuk menyalahkan siapapun. Tadi kalau saya menggunakan mana sih kitab suci yang asli, yang saya maksudkan adalah kitab suci yang setia dalam arti tidak ada perubahan. Kalau kita bicara asli mungkin nanti teman-teman Protestan bilang, oh jadi kami palsu ya. Seakan-akan seperti itu. Tapi saya tidak punya niat, tidak punya maksud untuk itu. Tanpa Deuterokanonika ini isinya sama. Isinya sama saja, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang 39 dan 27 itu sama. Kecuali teman-teman Protestan menganggap Deuterokanonika itu sebagai apokrifa. Artinya kitab yang ya karena bahasanya dari bahasa Ibrani ke Yunani, jadi ya kami ragu saja. Ya enggak apa-apa sih, kita enggak melarang itu hak mereka untuk meragukan sesuatu. Tetapi sekali lagi ini dihidupi oleh para rasul bukan 1 hari 2 hari, beratus tahun. Ya, itu beratus-ratus tahun. Kemudian ya, kita terus maju sedikit lagi. Di kemudian hari ya, ada seorang bapak gereja juga yang bernama Hieronymus, ya. Hieronymus ini, Santo Hieronymus ini dia tinggal di salah satu gua di dekat gereja kelahiran Yesus di Bethlehem. Selama 20 tahun lebih dia menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani dan Ibrani ke bahasa Latin. Maka terjemahan ini disebut Vulgata. Ya, terjemahan ini disebut Vulgata. Jadi bukan dia 1 minggu, 2 minggu, tetapi 20 tahun Hieronymus itu menerjemahkan. Ya,
Hieronymus menerjemahkan ini. Bahasa kitab suci. Kitab suci dari kedua bahasa itu, Yunani dan Ibrani, ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Ya, Vulgata. Baik, kemudian ada satu istilah lagi juga selain daripada Vulgata itu, ada juga kitab suci, baik yang berbahasa Ibrani maupun berbahasa Yunani. Kenapa ada bahasa Yunaninya? Ini kan supaya biar kita jelas itu ya. Kenapa perlu ada bahasa Yunani? Karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa Israel itu yang ada di Yerusalem kan, mereka kalah perang kemudian dibawa sebagai buangan ke daerah-daerah Babilonia, ya, daerah-daerah ke dekat Irak, Iran ke sana, mereka dibawa sebagai pembuangan. Nah, karena rentang waktu pembuangan itu bukan 1-2 tahun tapi ratusan tahun, maka resiko dan konsekuensi yang ditimbulkan dari itu adalah banyak orang-orang Yahudi tidak bisa lagi, keturunan mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Ya, ini yang perlu kita sadari. Kenapa muncul kitab suci berbahasa Yunani? Ini diterjemahkan khusus supaya orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem itu, yang dibawa sebagai pembuangan itu, juga bisa membaca kitab suci itu, tetapi dalam bahasa yang lain, bukan dalam bahasa Ibrani. Maka ada 70 orang, ya, ini kan angka Latin ini ya, seperti LXX ini kan 70. Ya, bahasa Latin ini kan L ini kan 50, X ini kan 10, jadi ini 70. Nah, 70 dalam bahasa Yunani itu artinya Septuaginta. Ya, Septuaginta, ini 70. Nah, kenapa 70? Karena yang menerjemahkan bahasa kitab suci dari bahasa Ibrani ke Yunani itu ada 70 orang. Ya, ada 70 orang penterjemah itu, maka mereka menamakan Septuaginta itu. Ya, jadi Septuaginta itu sekali lagi tidak mengurangi apapun dari kitab suci yang kita pakai sekarang. Tujuannya supaya orang Ibrani juga, orang Yahudi juga bisa membaca Alkitab dengan bahasa Ibrani, sementara mereka yang di luar Yahudi karena pembuangan dan sebagainya yang tidak mengerti lagi bahasa Ibrani, mereka bisa menggunakan bahasa Yunani. Itu tujuannya penterjemahan itu. Kendatipun lalu dengan dasar ini lalu Martin Luther kemudian hari menolak keaslian bahasa. Oh, ini kan kita mau bahasa asli, kenapa mau bahasa Yunani? Nah, kalau kita mau kritis lagi, kejar-kejaran lagi, ya Anda kembali aja ke bahasa Ibrani semua. Kenapa ada bahasa Indonesia ini kan? Ini kan bahasa Indonesia. Tapi itu urusan mereka, saya tidak mau berdebat atau apapun dengan orang. Tapi pertanyaan kritis kita tuh boleh kritis juga kan? Orang kritis terhadap kita, masa kita nggak boleh? Kalau memang mau konsisten, jangan diterjemahkan seperti Al-Quran kan? Tetap konsisten dengan bahasa Arab. Kalau memang orang-orang Protestan itu mereka tidak mengakui terjemahan yang lain, ya harus konsisten dengan bahasa Ibrani. Dengan demikian, kan lebih elegan itu ya orang bilang, lebih elegan. Maka sekali lagi, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda hidup, tinggal, dan berada, saya hanya mau mengatakan bahwa gereja para rasul atau gereja perdana memakai perjanjian lama berbahasa Yunani, berarti gereja Katolik setia kepada ajaran iman para rasul. Ya. Jadi dulu itu kan perjanjian lama itu berbahasa Ibrani. Perjanjian baru berbahasa Yunani. Ya. Hanya teman-teman kita yang Protestan, mereka tidak mau menerima terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Padahal ada tujuan kenapa diterjemahkan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke Yunani, karena ada orang Yahudi yang berada di luar
Yerusalem, di luar Yahudi itu sendiri, tidak bisa berbahasa Yunani. Mereka-mereka yang dibawa 300 tahun lebih sebagai pembuangan, ya anak cucu mereka nggak tahu lagi bahasa ibunya kan. Itulah sebabnya 70 orang tampil sebagai penterjemah, lalu mereka menerjemahkan kitab suci perjanjian lama itu ke dalam bahasa Yunani. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kitab suci orang-orang Yahudi, ya, perjanjian lama itu terdiri dari 3 kitab itu ya, terdiri dari 3 kitab ya. Jadi jangan kita lupa itu bahwa mereka juga perjanjian lama itu menerima kitab-kitab itu. Jadi kitab suci yang ada sekarang ini, perjanjian lama yang ada sekarang itu ya sama seperti yang pada gereja perdana, dan demikian juga gereja Katolik tetap memelihara kasana warisan yang diberikan oleh para rasul sejak zaman dahulu itu. Sampai hari ini kita tetap memakai kitab suci yang ada Deuterokanonikanya. Baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang 70 orang menerjemahkan juga, mereka menerjemahkan semua ya, seluruh, bukan sebagian, seluruhnya. 70 orang itu yang menghasilkan apa yang disebut dengan Septuaginta. Begitu saudara-saudara sekalian, beberapa hal yang bisa Romo sampaikan dalam sesi ini, mudah-mudahan membantu pencerahan kita supaya kita semakin mengenal kitab suci. Ya, mengenal kitab suci sedikit sejarah awal itu, meskipun itu baru di permukaan, tapi sebaiknya kita tahu bahwa yang menjadi pembeda antara kitab suci Katolik dan kitab suci Protestan adalah Deuterokanonika. Kedua, Deuterokanonika itu bukan kitab tambahan, tapi sejak dari zaman para rasul, berarti sejak gereja awal, sudah berjalan 2000 tahun lebih ini, kitab sucinya memang seperti itu. Ya, jumlahnya 73 kitab itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa teman-teman Protestan mendrop, ya, mengeluarkan sebagian kitab suci perjanjian lama dari kitab suci mereka, ya tidak apa-apa juga. Kita tidak menyalahkan, mereka punya hak untuk itu, berhak untuk menentukan sikap mereka. Tapi bagi kita gereja Katolik maupun Ortodoks Timur, kita sampai hari ini tetap percaya bahwa inilah kitab suci yang asli sejak semula, jadi bukan dibuat-buat itu. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa kembali dalam episode yang berikut. Tuhan Yesus selalu memberkati, Bunda Maria selalu melindungi. Kita tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.